mengenalkan diri dulu agar nanti proses konseling kelompoknya berjalan dengan lancar. Nah, dimulai dari perkenalkan, nama Ibu Sulasti, biasa disapa Ibu Lati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil, biasa disapa Adil. Terserah mau sapa-sapa asal kamu kira binatang. Baik, perkenalkan, nama saya Hasana, biasa dipanggil Ana. Kan kita sudah saling mengenal, semoga proses konselingnya nanti bisa berjalan dengan lancar ya. Mungkin kita akan melanjutkan ke topik atau pembahasan selanjutnya, yaitu di mana teman-teman menyampaikan masalah yang dialami oleh teman-teman. Saya mohon untuk ke saudara Abil untuk menyampaikan masalahnya terlebih dahulu dan dilanjutkan oleh saudara Hasan. Ya, baik, terima kasih Ibu atas kesempatan berikan pada Abil untuk menyampaikan masalah yang sekarang Abil rasakan. Nah, masalah yang sekarang saya rasakan itu dimana saya sering menunda-nunda tugas yang pada akhirnya itu tertumpuk dan tidak diselesaikan sampai dosennya itu marah dan lain sebagainya. Jadi masalah yang paling ekstrim yang sekarang saya hadapi itu sering menunda tugas sampai pada akhirnya itu dosen marah. Nah, itu yang masalah yang disampaikan saudara Abil, di mana masalahnya itu tentang menunda pekerjaan. Nah, sekarang dilanjutkan kepada saudari Hasanah untuk menyampaikan masalahnya. Baik Ibu, kalau dari saya sendiri masalah yang saya hadapi sekarang itu tentang keuangan. Jadi saya tuh sering boros Ibu, kayak kalau dikirim uang tuh langsung habis. Jadi saya lebih tidak bisa mengatur keuangan saya. Itu saya uang yang dikirim oleh ayah atau ibu saya dalam sehari itu kadang satu hari itu langsung habis sih. Jadi saya nggak bisa mengatur keuangan saya. Jadi gimana gitu? Ini tadi cerita atau masalah yang disampaikan oleh saudara Hasanah, di mana masalahnya itu boros ya, tidak bisa mengatur keuangan. Nah, di sini karena kita tadi sudah menyepakati waktu atau membatasi waktu, di mana waktu itu cuma 30 menit. Nah, tadi teman-teman juga bilang kalau dari sini ada kegiatan di luar seperti mau main bola atau ada yang lain-lain. Di sini karena kita terbatas oleh waktu, jadi kita menyelesaikan satu masalah terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan menyelesaikan masalah siapa dulu nih? Saya Bu. Kalau dari saya sih nanti masalah Abil dulu, soalnya kan dia sering menunda-nunda, jadi tugasnya itu tertumpuk Ibu. Jadi menurut saya Abil dulu saja Bu. Oke, kita sepakat ya untuk menyelesaikan masalah dari saudara Abil. Nah, saudara Abil bisa dijelaskan ulang apa tadi masalahnya? Iya, di sini kan tadi Abil punya masalah yang dimana saya rasa kita sebagai mahasiswa itu semua kenal atau dapat, dimana kita itu sering menunda-nunda sampai pada hari hanya itu pengumpulan tugas itu kita tidak sempat bikin, dimana pada akhirnya dosen marah, ada yang kasih alfa, kasih luar dan lain-lain. Nah, di sini saya minta saran dari teman Hasanah, dari ibu juga, agar bagaimana saya tidak lagi menunda-nunda tugas tersebut. Baik. Nah, dari saudara Hasanah nih, dari saudari Hasanah nih, kira-kira ada nggak sih pendapat atau solusi yang diberikan untuk saudara Abil untuk menyelesaikan masalahnya? Baik Ibu, mungkin saran saya untuk Abil agar tidak menunda-nunda tugas dan bisa mengatur waktunya, dimana kalau setiap selesai MK, kalau Abil pulang di kosan atau di rumah terus merasa lelah, mungkin bisa istirahat. Setelah itu kalau malam tidak ada kesibukan, mungkin Abil bisa menyelesaikan tugas yang telah ibu dosen berikan pada siang hari, dan di situ juga Abil bisa tidak menumpuk tugas. Terus
dalam memanage waktu mungkin Abi lebih pintar-pintar lah dalam mengatur waktu. Bisa contohnya bisa menjadwalkan jadwal belajar kapan, jadwal bermain juga dikurang-kurangi lah. Mungkin itu saja itu. Nah, baik itu tadi pendapat dari saudari Hasanah. Ada tambahan dari Ibu nih tentang masalah yang dialami oleh saudara Abil tentang suka menunda-nunda pekerjaan atau susah untuk mengontrol waktu. Nah, Ibu untuk Abil sendiri ke depannya mungkin Abil bisa lebih pintar mengatur waktu, menjadwalkan setiap kegiatan yang akan Abil lakukan, dan kalau apabila ada waktu-waktu luang, Abil manfaatkan waktu luang itu untuk mengerjakan tugas atau memanfaatkan waktu luang tersebut untuk mengerjakan tugas dan lain-lain. Nah, itu tadi saran dari Ibu dan saudara di sana. Apa ada tanggapan balik dari saudara Abil? Ya baik, menurut Abi sendiri Abi sedikit terharu ya mengenai tadi saran dan masukan dari Ibu maupun dari saudari Nur Jana. Bahwasanya kita itu harus mampu mengontrol waktu gitu. Ketika ada waktu luang, ketika dapat pulang dari kampus itu ada waktu luang istirahat sebentar. Kalau masih ada waktu luang lagi itu dikurang-kurang untuk main game. Lebih spesifiknya itu dong bikin tugas itu agar tugas-tugas yang tadi tertumpuk akan berkurang. Jadi saya rasa terima kasih pada Ibu dan saudari atas masukan dan saran kalian semua. Saya rasa ini sebagai motivasi saya agar kedepannya lagi tidak menunda-nunda tugas tersebut. Terima kasih. Nah, mungkin kita sudah di akhir kegiatan dan Ibu meminta kesan dan harapan dari saudara Abil dan dari saudari Hasanah. Dari saudara Abil, bagaimana apa kesan dan harapannya? Ya, yang pertama pesan saya semoga Ibu sukses selalu, semangat selalu, dan juga saudari ini semangat selalu. Dan harapan saya semoga kegiatan ini terus berlanjut karena kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita sebagai mahasiswa yang dimana kita tidak memiliki teman curhat atau bercerita masalah-masalah yang kita hadapi. Yang dimana ketika kita mengumpulkan masalah-masalah itu akan berdampak yang tidak baik untuk diri kita sendiri. Mungkin itu saja. Pesan dan harapan dari saudari Hasanah. Jadi pesan saya sama seperti saudara Abil, di mana diberikan kesehatan dan Ibu juga selalu sehat selalu, saudara Abil juga sehat selalu, semoga murah rezeki, amin. Terus harapan saya dalam melaksanakan konseling kelompok ini semoga bisa dapat menyelesaikan masalah-masalah yang sudah banyak sekali ditanam di dalam hati atau tidak bisa diungkapkan, tidak bisa curhat ketika atau mungkin seorang introvert yang tidak bisa mengutarakan masalah-masalahnya kepada orang yang mungkin tidak terlalu akrab lah dengan dia. Ya mungkin dari konseling kelompok ini bisa diselesaikan. Terima kasih untuk teman-teman atas kesan dan harapannya. Semoga harapan dan pesan tadi memang benar terlaksana untuk kedepannya ya. Amin. Nah, tadi kan Nur Hasanah juga memiliki masalah. Namun karena tidak terbatas waktu, mungkin bisa lain waktu kita membahas dan menyelesaikan masalah dari saudari Hasanah. Nah, mungkin ini saja kegiatan kita pada hari ini. Apabila ada salah kata yang ingin disampaikan, Ibu mohon maaf. Ibu
Ibu akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.